Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan dan kita bisa bersama-sama menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj. Sholawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Amin. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta, Bunda Dr. Anda Hajah Yayan Irmayani MA. Yang saya hormati para Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Yang saya hormati Kepala TU Madrasah Aliyah Purwakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber Habib Alkab. Yang saya hormati tim Rabani Purwakarta dan para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang saya banggakan. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Bunda Hajah Yayan Irmayani MA. Yang saya hormati para wakamat beserta guru dan staf TU. Yang saya banggakan para hadirin wal hadirat yang insya Allah mendapatkan keberkahan di hari ini, karena hari ini kita akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menghirup udara segar, sehingga kita bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan di rumah masing-masing, jarak jauh atau bisa disebut daring, dalam memperingati acara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para guru-guru, terutama kepada Bunda yang telah menyempatkan waktu dalam acara peringatan Hari Isra Mi'raj ini, kepada para petugas, kepada para pengurus OSIS juga yang telah menyempatkan waktunya hingga bisa hadir dalam acara ini. Isra Mi'raj merupakan salah satu peringatan Hari Besar Islam yang patut kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena itu semua mencerminkan kita sebagai umat Islam bahwa kita itu
mempercayai dan mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh hanya untuk menyelesaikan permasalahan umatnya, yakni mengenai sholat 5 waktu. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, pada semula acara Isra Mi'raj ini diadakan lomba. Namun setelah kita melihat situasi dan kondisi yang tidak memadai dan tidak memungkinkan, maka semua acara yang tadinya diadakan lomba itu dibatalkan. Namun kita memikirkan lagi bagaimana caranya supaya Isra Mi'raj ini terlaksana sedemikian rupa secara sebaik mungkin. Yakni kita mengundang dari Rabbani ya, dari pihak Rabbani. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Rabbani pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengetahui dan kita bisa mengetahui apa makna dari apa yang disampaikan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Padanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta, Bunda Dr. Anda Hajah Yayan Irmayani MA, yang saya hormati para wakil Kepala Madrasah, para guru dan staf TU, beserta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, hingga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa walau tidak bertatap muka dalam rangka acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus Rabbani Gokil. Acara ini terlaksana tentunya karena dorongan dan support dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan dari pengurus MPK OSIS Man Purwakarta masa bakti 2020-2021 mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir acara. Semoga acara ini dapat terlaksana hingga akhir dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain itu, saya juga berharap dengan diadakannya Isra Mi'raj ini, kita semua lebih rajin dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sejarah cikal bakal dibutuhkannya umat muslim untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Selain itu juga diadakannya dengan secara online, saya juga berharap semoga kita semua lebih bersemangat dalam meningkatkan tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun harus online, tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, terutama apabila terdapat ucapan-ucapan saya yang tidak benar, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta sekaligus membuka kegiatan Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara resmi kepada Bunda Dr. Anda Hajah Yayan Irmayani MA. Disilahkan. Terima kasih kepada MC yang cantik
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata min. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Penghormatan pertama kepada Bapak Wakasek Kak Bidang Kesiswaan, Muhammad Bidang Kesiswaan, Bapak Yatsubu Uyun SP, dan tak lupa penghormatan yang kedua kepada Bapak Pembina OSIS, Bapak Dede Mulyadi SAG, yang kami hormati Coach Rabani Kang Umar Sumartono dari Rabani yang kami hormati. Tak lupa Ketua penyelenggara hari ini yaitu Muhammad Dafiq Ananda yang sangat Bunda banggakan, Bunda cintai. Ananda, Ketua OSIS yang Bunda banggakan, Bunda cintai, yaitu Ikmaluddin, dan pengurus OSIS, pengurus MPK yang sangat Bunda banggakan, Bunda cintai. Dan alhamdulillah hadir kelihatan Ibu Hajah Ati, Pak Hasan, Ibu Novi, Ibu Penti, para wakamat, Dewan Guru, dan para pegawai tata usaha yang sangat Bunda banggakan, Bunda cintai. Ibu Yantika juga alhamdulillah bisa hadir. Hadirin wal hadiroh yang berbahagia. Diawali dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Ilahi Robbi, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini tidak terasa sudah tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah. Kita dapat berkumpul bersama-sama kembali di dunia maya di melalui Zoom meeting daring ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bunda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Wakamat Bidang Kesiswaan dan juga Pembina OSIS, disupport oleh semua baik Dewan Guru maupun para pegawai tata usaha yang langsung dilaksanakan oleh pengurus OSIS, pengurus MPK, dan semua juga Dewan Guru, para wali kelas hadir di sini. Mudah-mudahan saja kehadiran kita semua tentunya menjadi amal soleh. Punten Bapak yang kami hormati, kami banggakan, Habib Al-Kab. Kegiatan ini kegiatan yang rutinitas dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Setiap peringatan Hari Besar Agama Islam, Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta sangat merespon positif, sangat semangat, sangat selalu memprioritaskan. Karena bagaimanapun kita ini di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta sesuai dengan visi misinya, yaitu ingin melahirkan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan saja pada kegiatan memperingati Isra Mi'raj ini, yang pertama bahwa Isra Mi'raj ini memiliki hikmah dan banyak ibroh dari Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ini memang merupakan hadiah yang paling super luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita juga bahwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu keagungan, ya. Keagungan dan kebesaran Allah yang diberikan kepada Kanjeng Rasul dan untuk dilaksanakan oleh kita semuanya. Yang Bunda harapkan Pak Dede, ya, mau nanti sampaikan yang hadir juga anak-anakku pada kesempatan ini, harapan dari memperingati Isra Mi'raj yang nanti akan disampaikan oleh Habib Al-Kab ini, satu, kita ini harus bisa mengimplementasikan, yaitu makna akan Isra dan Mi'rajnya. Jadi Isra berjalan kepada arah yang baik, menjadi siswa yang terbaik di antara yang baik. Termasuk juga Mi'raj harus ada kenaikan-kenaikan. Kenaikan yang pertama harus sama-sama Isra Mi'raj dalam rangka mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, kita ini harus lebih mencintai dan menghadirkan Allah dan Rasul-Nya di dalam diri kita ini.
supaya tetap kita selamanya ada dalam lindungan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama di dalam Isra Mi'raj ini, mari kita sama-sama menegakkan disiplin untuk sholat, disiplin untuk melaksanakan amalia-amalia ibadahnya. Karena dalam makna Isra Mi'raj ini sama-sama selain mempertebal keimanan dan ketakwaan, yaitu kita ini harus selamanya memakmurkan sunnah-sunnah Rasul dan mendisiplinkan terutama disiplin akan sholat yang 5 waktu. Karena ini bahwa intinya itu super walad, surat perintah wajib sholat yang dibarengi dengan mari berjalan dan meningkatkan. Supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, peringatan Isra Mi'raj di Purwakarta secara daring ini ada dalam ridho yang Maha Kuasa, maka kegiatan peringatan Isra Mi'raj di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta secara daring dibuka secara resmi dengan membacakan 8 basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Baik, lanjut memasuki acara yang keempat, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Nijar. Kepadanya, disilahkan. Pak Asui, mohon izin mau menuju kantor Kementerian Agama. Jadi teraskeunna di kantor Kementerian Agama. Mohon. Disarankan sekarang kegiatan Dharma Wanita di pusatnya, jantan. Mohon. Dipasang 2 ini untuk kegiatan Pak Habib Alkaf. Dan yang satu lagi nih Dharma Wanita. Mohon hapunten kasadaya. Mohon. Mangga Bu, mohon. Atur nuhun Kang Umar Sumartono. Sami-sami buat. Salam Kak Habib Alkaf ya. Insyaallah demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
جعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima adalah pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh Teh Rosi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Ada enggak? Dan Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur. Mislahu ismik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam adalah penampilan hadroh. Kepadanya disilahkan. كيفما أهواكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما أهواكم كيفما من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا
Jaga guru kami, wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Man ana laulakum, kaifa ma hukukum, kaifa ma aqwakum. Man ana yang suci padamu Rabbi, tak akan terganti dan kekal abadi. Kamu bisa manusia berakhlak mulia, padamu Syekhana. Baik semuanya, kita memasuki acara yang ketujuh, yaitu tausiah dari Habib Alkab dan talk show Rabani. Kepadanya disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habib, sehat, Bib? Siap. Oke, Bib, sebelum ke Habib, ini kayaknya teman-teman sudah nunggu kuis nih. Ya. Biar khusyuk gitu. Oke, sebelum ke Habib, saya akan putarkan dulu kuis. Siap-siap nih bagi teman-teman yang ingin menjawab, ya. Silakan ketik di kolom komentar, ya. Lalu di kolom komentar YouTube juga. Mudah-mudahan anak yang beruntung. Kita simak kuisnya. Nungguin kuis ya. Yuk, siap-siap jawab pertanyaannya. Sebutkan 5 kerudung sekolah dari Rabani. Tulis jawabannya di kolom komentar YouTube channel Rabani TV. Semoga beruntung. Nungguin kuis ya. Yuk, siap-siap jawab pertanyaannya. Sebutkan 5 kerudung sekolah dari Rabani. Tulis jawabannya di kolom komentar YouTube channel Rabani TV. Semoga beruntung. Ya, itulah kuis dari Rabani buat teman-teman dari MAN 1 Purwakarta atau di luar MAN 1 Purwakarta ingin menjawab, boleh banget. Silakan kalian jawab di kolom komentar YouTube Rabani TV atau di kolom komentar Zoom. 5 jenis kerudung sekolah saja. Baik, Isra Mi'raj hikmahnya akan kita dengar. Seperti apa? Langsung aja kita ke Habib Alfab guru kita. Silakan Habib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanallah, alhamdulillah. Yang saya hormati keluarga besar dari Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta,
khususnya kepada kepala sekolah, teman-teman dari OSIS, teman-teman dari MPK, yang alhamdulillah dari sejak tadi Habib sudah menyimak dan Habib sudah melihat beberapa teman-teman kita dari MAN Purwakarta, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita keberkahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam wabah, sakit, penyakit, corona, dan virus apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dikatakan Sahrul Rajab, Sahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan ini ada satu peristiwa yang teramat penting bagi umat Islam, khususnya momentum yang paling menyedihkan dan paling membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Qori, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil Masjidil Aqsa. Merupakan satu ayat yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kalimat subhanallazi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kalimat pujian yang biasa kita bacakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa ada suara anak kecil ya, Kang Sumartono? Coba di-unmute semuanya. Baik, kita lanjutkan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kalimat subhanallazi yang artinya maha suci aku. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengistimewakan kisah Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh dan mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat dulu sebelum Isra wal Mi'rajnya Nabi, latar belakang yang menjadikan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Apa latar belakangnya? Di antaranya pada tahun itu dikatakan sebagai Amun Huzun, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena di tahun tersebut seorang manusia yang selalu membela, mensupport Nabi Muhammad, yang menjadi tameng baginda Rasulullah, yang memelihara Nabi sejak kecil. Ketika Nabi ditinggal ayahnya di usia 2 bulan di dalam kandungan, ditinggal ibunya di usia 6 tahun, ditinggal kakeknya di usia 8 tahun, kemudian yang memelihara baginda Rasulullah, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka menghina, mencaci Nabi, menzolimi Nabi, tetapi mereka masih ngerem, mereka masih tahan. Karena apa? Karena kakeknya Nabi, karena pamannya Nabi masih hidup, yaitu yang bernama Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini merupakan orang yang cukup disegani pada saat itu di antara orang-orang yang hidup di Bani Quraisy. Dan di tahun tersebut pamannya meninggal dunia. Jadi Nabi sedih karena orang yang mensupport, yang membela Nabi ini luar biasa sayangnya sama Nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan cuma itu aja. Di tahun tersebut juga istrinya yang begitu dicintai oleh baginda Rasulullah, yang tidak pernah diduakan oleh baginda Rasulullah, yang sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, bahkan rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan Nabi Muhammad SAW. Rela menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Istrinya yang bernama Sayyidati Khadijah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW pada saat itu kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Yang dua-duanya orang yang mendukung Nabi, yang mensupport Nabi, yang
menjadi tameng bagi baginda Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ketika mereka wafat itu ujian terhadap Nabi begitu luar biasa beratnya. Subhanallah, pernah satu ketika Nabi pulang ke rumah itu penuh dengan tanah. Karena apa? Mereka orang-orang kafir melempari Nabi dengan tanah. Bahkan rambut Nabi penuh dengan tanah. Ketika Nabi pulang ke rumah, seorang anak yang soleh yang bernama Sayyidatu Fatimah itu yang membersihkan tanah-tanah yang ada di rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ia membersihkan tubuh ayahnya, kemudian ia bertanya, "Ya Abi, aina ummi?" Wahai ayah, di mana ibu? Wahai ayah. Ini menambah kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sedih baginda Rasulullah. Bahkan pernah Nabi ketika beliau ingin sholat di dalam Ka'bah, kemudian dijaga oleh orang-orang kafir dan Nabi dilempar hingga Nabi jatuh. Kemudian lagi ada yang mencekik Nabi dari belakang. Ini semua dihadapi dengan keteguhan dan kesabaran seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah merasa bahwa situasi di kota Mekah ini sudah tidak kondusif, akhirnya Nabi bersama Zaid bin Sabit pada saat itu berangkat ke negeri Taif. Di mana di negeri Taif ada Bani yang disebut dengan Bani Syakir. Di mana Bani Syakir ini orang yang netral. Sehingga Rasulullah berangkat ke sana. Tapi subhanallah, bukan sambutan yang didapatkan oleh baginda Rasulullah ketika Nabi masuk ke Taif, kemudian di Taif ternyata mereka sudah diprovokasi oleh orang-orang kafir pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi pada Nabi? Nabi diusir dari Taif. Kemudian ketika Nabi berjalan hendak meninggalkan negeri Taif, subhanallah, mereka melempari baginda Rasulullah dengan hinaan, cacian, makian, batu, bahkan ada yang terkena pelipis Nabi, ada yang terkena gigi Nabi hingga gigi Nabi patah, ada yang mengenai dengkul Nabi sehingga Nabi berjalan tertatih-tatih, kesulitan untuk keluar dari negeri Taif. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, menyaksikan keteguhan, kesabaran seorang hamba yang dijadikan sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Allah menjadikan Nabi sebagai kekasih, tetapi Allah menguji Nabi dengan begitu beratnya. Artinya bukan mudah, bukan gampang menjadi seorang Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi begitu cinta sama kita, begitu cinta sama umatnya, sehingga dikatakan Nabi ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi ini rahmat bagi seluruh alam. Kita lihat kejadian Nabi Taif, apa yang dilakukan Nabi? Nabi keluar dari negeri Taif, kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan apa yang telah terjadi padamu. Karena kesabaran dan keteguhan hatimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat-malaikat gunung untuk tunduk patuh akan perintahmu ya Muhammad." Kemudian datang malaikat-malaikat gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya engkau ingin, maka kami akan timpakan gunung As-Sabain kepada mereka orang-orang yang ada di Taif." Tetapi apa yang dikatakan baginda Rasulullah? La, kata Nabi, jangan. Malah aku berharap nanti di negeri Taif dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini keteguhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berdoa, Allahumma yahdi, ya Allah berikanlah mereka hidayah, fa innakum la ta'lamun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi ketika Nabi pulang ke kota Mekah? Nabi saat itu di dalam satu riwayat sedang beristirahat, sedang senderan di Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi membawa kendaraan yang bernama Buraq, yang di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Buraq ini adalah sejenis kuda
tapi dikatakan, kata Nabi, malaikat Jibril membawa seekor binatang yang dimana binatang buruk ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, dan bersayap. Subhanallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran, keteguhan dari seorang Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah ingin menghibur Nabi. Bagaimana caranya Allah menghibur? Yaitu dengan menjemput Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa, bertemu, melihat, memandang langsung zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama mungkin kayak kita ya. Kalau orang tua nih ngelihat anaknya lagi sedih, mungkin ngelihat istrinya lagi sedih, ngelihat orang yang dia sayangin lagi sedih, biasanya dihibur. Kalau orang kaya raya, banyak duit, biasanya diajak, yuk kita berangkat ke luar negeri. Nah, kalau misalnya orangnya biasa-biasa aja, yuk kita keluar kota. Kalau orangnya menengahnya ke bawah, diajak ke mall. Kalau emang orang yang nggak punya apa-apa, diajak keliling-keliling komplek. Itu untuk apa? Menghibur, menyenangkan hati orang yang dia sayang. Dan ini subhanallah, ini juga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba menghibur Nabi dengan menjemput langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Pernah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam yang mendapatkan gelar Kalimullah. Kalimullah itu adalah julukan untuk Nabi Musa yang disebut Kalimul Muhatib, di mana Nabi Musa ini bisa mendengar dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa pernah mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku kepengen melihat daripada zatmu ya Allah. Dan Allah katakan, wahai Musa, nggak bisa. Orang yang masih hidup tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikecualikan. Dikecualikan untuk siapa? Untuk kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kecualikan. Nabi masih hidup, tetapi Nabi bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya begini. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Kita artiin dulu satu persatu. Subhanallazi, maha suci aku, asra. Asra ini artinya yang memperjalankan. Artinya Nabi bukan kepengen berjalan, bukan minta diperjalankan, tetapi Nabi diundang dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi'abdihi. Abdihi. Kalau kita bicara tentang abdi, maka ini ruh wal jasad. Sepakat ulama, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sependapat bahwa Nabi berangkat Isra wal Mi'raj itu ruh beserta jasadnya. Jadi utuh. Nabi dalam keadaannya sebagai manusia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi abdihi lailam. Nah, kalau kita bicara bahasa Arab, asra yusri itu perjalanan di waktu malam. Kemudian ada kalimat lailam, ini artinya isim nakiro, di mana isim nakiro ini maksudnya cuma sebentar, cuma sesaat. Ada ulama yang mengatakan Nabi itu Isra wal Mi'raj dalam waktu 3 jam. Ada yang mengatakan 2 jam. Ada yang mengatakan belum hilang bekas anget badan Nabi tidur di Ka'bah, kemudian Nabi kembali angetnya masih ada. Subhanallah. Jadi cuma sebentar, cuma sedikit waktu Nabi berjalan, tetapi perjalanan Nabi begitu panjang. Abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina. Nabi jalan. Jadi perjalanan dunianya Nabi ini yang disebut dengan Isra. Subhanallah, di perjalanan tersebut Nabi melihat begitu banyak keajaiban.
Di antaranya ketika Nabi lewat satu makam, kemudian makam tersebut mengeluarkan aroma yang begitu wangi, ditanya sama Nabi, "Wahai Jibril, ini makam siapa? Ini kuburan siapa? Kenapa aku mencium aroma yang begitu wangi, yang begitu harum?" Kemudian Nabi Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah makam dari Masitoh." Siapa Masitoh? Masitoh adalah tukang sisir anak dan istrinya Fir'aun. Jadi Masitoh ini tukang sisirnya anak dan istri Fir'aun, dan subhanallah Masitoh beserta suaminya itu bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kisah Masitoh? Kenapa aroma begitu harum? Karena satu keluarga dimakamkan di situ. Jadi Fir'aun ketika tahu Masitoh beriman dengan Tuhannya Musa, kemudian Masitoh disediakan kuali yang begitu besarnya. Jadi kuali ini bukan buat bikin tahu bulat dadakan, bukan. Tetapi kuali yang besar ini disiapkan untuk Masitoh beserta anak-anaknya. Ketika ditanya sama Fir'aun, "Masitoh, maukah engkau mengakui aku sebagai Tuhan?" Dia katakan nggak mau, karena Tuhanku dan Tuhan Musa adalah satu, sama. Tuhan kamu dan Tuhan aku juga sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diceburin anak Masitoh. Anak pertamanya diceburin, anak keduanya diceburin, sampai terakhir Masitoh gendong bayi. Begitu bayinya mau diceburin, Masitoh ketakutan. Ini keimanannya hampir aja goyang. Tapi subhanallah, ternyata bayi yang digendong oleh Masitoh mengatakan, "Wahai ibu, jangan pernah engkau berubah dari keteguhanmu sebagai seorang muslimah. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya." Subhanallah. Bayi Masitoh bisa berbicara, dan itu menguatkan Masitoh untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diceburin Masitoh, dan dikatakan bahwasanya Masitoh itu ketika diceburin, sebelum jasadnya nyampe ke dalam kuali yang berisi minyak yang panas, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut terlebih dahulu ruhnya, sehingga yang nyemplung ke dalam kuali itu hanyalah jasad Masitoh, sedangkan ruhnya sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keteguhan, ketabaran seorang wanita ketika ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa, dan langsung aja poinnya, ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, itu seluruh para nabi-nabi yang jumlahnya ratusan ribu banyaknya, itu sudah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu bahwasanya nabi itu jumlahnya bukan 25. 25 yang kita hafal ini mewakili para nabi-nabi yang lain. Di antaranya ada Nabi Allah Khidir misalnya, itu tidak termasuk ke dalam 25 nabi. Nabi Daniel itu nggak masuk ke dalam 25 nabi. Jadi jumlah nabi-nabi itu banyak, jumlah rasul itu ada 313. Ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan ribuan para nabi-nabi itu untuk menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu alam, apa salatnya nggak tahu, tetapi ketika sampai di sana Nabi mengimami salat para nabi-nabi terdahulu, tentunya dalam bentuk ruhnya para nabi-nabi. Subhanallah. Jadi ini gelar nabi pada saat itu mendapat julukan Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Nabi adalah pimpinan seluruh nabi dan rasul, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi. Subhanallah. Ini perjalanan singkat saya ceritakan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan barokna haulah, yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Karena apa? Palestina ini Masya Allah, Nabi Musa hidup di situ, Nabi Isa hidup di situ, Nabi Daud di situ, Nabi Sulaiman di situ, Nabi Yusuf di situ, Nabi Yakub di situ. Sehingga Allah berikan keberkahan kepada Palestina dengan Yerusalem, atau kalau kita sebut Darussalam, taman keselamatan. Dari Masjidil Aqsa kemudian Nabi dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menembus ke langit, kemudian
berjumpa para nabi-nabi terdahulu, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Musa, dan sampai Nabi berada di satu tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Nabi melihat ada sesosok laki-laki yang sedang bersandar di sebuah pohon yang wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, ternyata dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya waladun soleh, wahai anakku yang soleh. Subhanallah, berbincang Rasulullah dengan Nabi Ibrahim sampai ketika Rasulullah mau masuk ke Sidratul Muntaha. Kemudian malaikat Jibril pamit. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, cukup sampai di sini, aku menemani engkau karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk menemani engkau sampai di sini. Itu Rasulullah melihat wujud Jibril pada bentuk asli, yang dimana Nabi katakan, sungguh aku tidak bisa menyebutkan betapa indahnya Jibril dalam bentuk aslinya. Dan kemudian Nabi tembus lagi ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena cahaya baginda Rasulullah itu dikatakan nurun fauqun nuri, cahaya di atas segala cahaya, sehingga Nabi menembus ke Sidratul Muntaha dan melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di situ gembira Rasulullah, senang Rasulullah karena bisa melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa ada bi ghairi hijab, tanpa adanya hijab. Langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan satu perintah. Inilah perintah sholat yang saat ini kita jalankan. Ini adalah hasil perintah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi awalnya Allah memerintahkan 50 waktu. Kita lihat, ketika Allah memerintahkan untuk bersahadat, Allah tidak panggil Nabi. Ketika Allah memerintahkan untuk zakat, Allah tidak panggil Nabi. Ketika Allah perintahkan untuk berpuasa, Allah tidak undang Nabi. Bahkan ketika Allah perintahkan umrah haji, itu Allah tidak memanggil Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perintah yang disebut dengan perintah sholat, itu langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil, mengundang, berjumpa, bertemu, bermuwajahah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini perintah yang begitu penting, perintah yang begitu istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu. Kemudian Nabi turun, Nabi ketemu sama Nabi Musa. Di langit ke-6 Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa katakan, ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Nabi Muhammad katakan, aku dan umatku diperintahkan untuk sholat sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Karena apa? Umatmu adalah umat yang lemah. Tidak akan mereka sanggup mengerjakan 50 waktu perintah sholat. Akhirnya Nabi kembali lagi berjumpa Allah, minta keringanan, sampai subhanallah diperintahkan 5 waktu. Tetapi Allah katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku perintahkan 5 waktu, tetapi aku tidak mengambil faedah. 1 waktu diganjar 10. Jadi walaupun sholatnya cuma 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. 1 sholat dihitung 10. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengurangi bilangan sholatnya aja,
tanpa mengurangi pahala, keutamaan dan fadilah di dalam sholat tersebut. Subhanallah. Ketika 5 waktu Rasulullah kembali ketemu Nabi Musa, kemudian Nabi Musa katakan, ya Muhammad, umatmu nanti nggak akan sanggup. Kata Nabi Muhammad, sungguh aku malu kalau aku harus minta kurangi lagi daripada waktu sholat yang 5 waktu. Jadi, tapi subhanallah, ternyata 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak dari kita yang belum seutuhnya menjalani perintah sholat tersebut. Bahkan ada lagunya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan jadi kita dapat hikmah. Apa pelajaran dari Isra wal Mi'rajnya Nabi? Kita lihat manusia, kalau dia sabar, dia teguh, dia bertawakal, dia serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segala ujian yang ia dapatkan, ia bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan balasan yang begitu indah. Jadi buah dari kesabaran itu adalah buah yang lezat, buah yang nikmat, buah yang enak. Kemudian lagi kita melihat bahwasanya hikmah dari Isra wal Mi'raj, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian apalagi buah dari Isra wal Mi'raj, hikmah dari Isra wal Mi'raj, perintah sholat 5 waktu. Dan kata Rasulullah, khairu amal, afdalu amal, sebaik-baiknya amal, seutama-utamanya amal adalah as-salatu fi ala waktiha, salat di awal waktunya. Ketika azan Allahu Akbar, maka langsung ambil wudhu. Bagus-bagus kalau bisa sholatnya berjamaah di masjid. Kalau enggak, sholat di rumah munfarid sendirian, enggak jadi masalah. Yang penting as-salatu fi ala waktiha, sholat di awal waktunya. Segeralah sholat ketika kalian mendengarkan suara azan. Jangan sampai suara azan mengalahkan panggilan lain. Karena panggilan azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita, Allah sudah siapkan apa? Kemenangan. Jadi ada hikmah daripada azan, diantaranya apa? Hayya 'alal shalah, marilah kita salat. Untuk apa kita salat? Hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Ketika orang dia sangat mementingkan salatnya, dia memprioritaskan salatnya, maka Allah akan prioritaskan dia. Ketika dia salat, maka dia sedang mengimplementasikan hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengajak saudara-saudaraku yang ikut Zoom meeting pada hari ini, mulai saat ini marilah kita pentingkan salat, kita prioritaskan salat, jadikan salat sebagai kebutuhan kita. Dan ketika kita meninggalkan salat, maka ada rasa rugi, ada rasa pahit, ada rasa enggak enak ketika kita meninggalkan salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang Habib jelaskan secara singkat. Karena kalau dijelaskan panjang lebar, step by stepnya, nanti keburu mati lampu. Karena katanya mau ada pemadaman lampu jam 10. Baik, Kang Sumarto, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, mati lampu bukan berarti mati semangat untuk teman-teman yang ada di Purwakarta, di seluruh penjuru negeri yang sekarang lagi menyaksikan Zoom meeting, yang lagi PTS katanya, Kang minta didoakan. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Dan di beberapa sekolah juga lagi mengadakan PTS katanya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Berikutnya kita tanya sesi tanya jawab nih bagi para siswa dan siswi Purwakarta khususnya yang mau bertanya, atau di luar itu silakan boleh bertanya. Silakan acungkan tangan yang mau bertanya ke layar monitornya, di unmute, lalu silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari siswa-siswi Purwakarta,
atau di luar Man Purwakarta boleh bertanya Iya ya. pada Habib. Iya, Ibu ada? Halo? Gimana akunnya? Ayo, mangga. Itu udah kedengeran Ya, suaranya. udah kedengeran, silakan dipertanya aja. Jangan lupa pakai baju Rabani, nggak pakai lama ya. Atur nuhun Habib. Gak pakai lama menjadi tagline Rabani tahun 2021 menjadikan Betul, generasi bahkan kita. kata Bapak Ya, Presiden kita, betul. kita kudu pakai produk asli Indonesia. Alhamdulillah. Terima Dan kasih. Rabani ini produk asli Indonesia. Terima kasih banyak. Betul banget, Bib. Karena dibuatnya di Bandung ya. Jadi Masya asli Allah. produk dalam negeri. Di Bandung sama Purwakarta ini nggak jauh, Kang. Nggak jauh, Bib. Lokasinya dekat. Tetanggaan. Ayo, mangga teman-teman Silakan, ada dari yang mau bertanya? Sudah ada yang mau bertanya? Oke. Sebelum ke pertanyaan, saya sudah masuk ke WhatsApp saya, Bib. Ya. Silakan, kita akan lihat siapa pemenang kuisnya, Bib. Ini penasaran nih. Silakan Parian untuk di-share siapa pemenangnya. Oke. Ini ada yang bertanya dulu nih. Oke. Tadi sudah masuk ke WhatsApp bertanya seputar pertanyaan. Dari Alicia dari Jayapura. Wah, ini dari Jayapura, Bib. Beliau jauh ya. Wah, jauh banget nih. Kak, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki dia sudah kencing, tetapi sering keluar dan dia sholat, bagaimana, Bib? Karena dia tidak sengaja, tidak terasa. Kenapa? Jadi ada laki-laki, dia kan habis kencing, sholat, terus dia ketika sholat ada yang keluar tuh, Bib. Sisa kencing mungkin. Itu bagaimana gitu? Dan subhanallah kita akan belajar hukum fikih di sini ya Kang ya. Bahkan dulu ada seorang yang rajin sholatnya, orang ulama. Tapi dia punya penyakit. Penyakitnya itu nggak bisa nahan yang namanya kentut. Jadi ketika dia lagi sholat, dia kentut. Tapi karena ini penyakit, jadi dimaafkan. Jadi tidak jadi masalah. Kalau memang di dalam sholat nggak ada sakit apa-apa nih, nggak ada penyakit apa-apa, ketika dia sholat dia kencing, maka batal. Daripada wudhunya dia tinggalkan sholatnya, dia wudhu lagi, dia bersihkan lagi, kemudian dia lanjutkan sholat. Begitu nggak jadi masalah. Karena apa? Toharoh, kesucian itu penting. Dan ketika kita mau sholat, kita kan diwajibkan untuk berwudu dulu. Ini syarat sebelum kita sholat, berwudu dulu, bersih dulu, baru menjalankan sholat. Kenapa? Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman. Artinya, di dalam sholat, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada disebut dengan ihsan. Salatlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Jadi kalau memang nggak ada uzur, penyakit apapun, kemudian tiba-tiba air kencingnya keluar sendiri, ya itu dia harus tinggalkan sholatnya, dia ambil wudhu lagi dan dia ulang lagi daripada sholatnya. Begitu Kang Sumarto. Oke, sudah jelas ya. Saya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan lagi ya dari masuk yang ke WhatsApp ya Habib. Dari dia. Nah, dia bertanya, Bib, apa hukumnya saya selalu menggibah di sosial media katanya. Terus yang saya gibahkan adalah artis luar negeri. Apakah saya dosa? Jadi kita berarti barang impor ya. Jadi kita ghibah nih, kita ngomongin orang itu dosa, ya. Lepas siapapun orangnya ya dari luar negeri. Jadi terlepas orangnya siapapun, udah. Apalagi orangnya kita nggak kenal, ngapain dighibah? Benar nggak ya? Nanti apa takutnya? Ntar ghibah kita ini dipertanggungjawabkan sampai ke yaumil mahsyar. Akhirnya timbulnya fitnah. Jadi luar biasa. Ini biasanya yang menggibah nih orang-orang yang suka nonton drakor biasa. Jadi artis drakornya diribahin sama mereka, diomong-omongin sama mereka. Udahlah, nggak usah ngomongin keburukan orang lain.
Ya, jadi kalau cuma ngobrolin kisah, cerita, film atau apa ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita mau ngomongin kejelekan dan keburukan orang, artinya kita tidak bisa menutupi aib orang lain. Terlepas siapapun dia, diperintahkan agar kita menutup aib daripada saudara-saudara kita. Oke. Jadi ada ghibah yang sebutannya gini, Kang Sumartono. La ghibata li fasik. Tidak ada riba untuk orang yang betul-betul berbuat kerusakan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin nih, ya ngomongin orang. Jadi yang disebut riba gitu gini. Ada orang mabok. Misalnya Kang Sumartono mabok, misalnya, maaf ya, misalnya. Kemudian ketemu sama Habib. Pas ketemu Habib, Akang bilang, Habib tolong ya Habib, jangan kasih tahu siapapun. Nah, kemudian Habib kasih tahu nih ke yang lain. Terus Habib bilang, lu jangan kasih tahu ya kalau gua yang ngomong. Nah, temen yang tadi juga gitu lagi. Akhirnya jadinya nyebar. Jadi yang namanya lisan, salamatul insan bil lisan. Selamatnya seorang manusia itu dengan lisannya. Nah, kenapa dikatakan riba kali pasif? Misalnya Akang mabok. Perumahan tahu Akang mabok, nah itu udah bukan rahasia lagi. Jadi kalau kita omongin itu bukan riba. Nah, masalah misalnya artis Korea ada masalah eksiden atau ada skandal apalah gitu, terus diketahui oleh semua orang, kalau kita omongin ini udah bukan lagi riba karena hampir semua orang tahu dan yang mengetahui lebih dari 4 orang. Ya, itulah jawabannya dia ya terkait dengan ghibah. Silakan dari peserta dulu nih yang di Zoom yang mau bertanya, di unmute langsung. Silakan. Yang mau Saya mau bertanya, Bapak Moderator mau bertanya nih. Oh boleh Pak, silakan Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diubah nggak Kang ini tampilannya Kang? Bisa. Videonya mau ditutup saja, Habib malu. Oh ditutup ya, malu Kang? Aduh. Saya guru biologi Purwakarta, Pak Uud namina Uud Alimudin. Iya, salam kenapa Pak Bubut Alimudin. Nah, salam silaturahminya Pak Bubut. Mohon Pak Habib. Begini dari uraian tadi dari Habib yang begitu jelas dan terang benderang bahwa puncak dari Isra Miraj itu adalah berupa perintah sholat nih Pak Habib. Yang sangat utama itu amal yang paling utama dan yang nanti dihisab di yaumil akhir itu adalah sholat. Ini ada pertanyaan menggelitik gitu, memang tidak patut ditanyakan, misalkan jumlah rokaat dalam sholat maghrib 3 rokaat, isya 3 rokaat, subuh isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat, duhur dan asar 4 rokaat. Cuman saya yang menggelitik itu apa hikmah dibalik jumlah rokaat tersebut, rahasia barangkali ada gitu, ada rahasianya kenapa maghrib 3 rokaat, subuh 2 rokaat. Itu pertanyaan, itu mohon dijelaskan oleh Habib. Itu barangkali itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uud dari Purwakarta. Rahasia jumlah rakaat per sholat. Jadi ada hikmah yang begitu besar daripada rakaat-rakaat sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan subhanallah, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat sehari semalam kalau kita hitung jumlahnya ada 17 rakaat. Dan kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 2 rakaat, kenapa sholat asyar itu ada totalnya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ini merupakan bilangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ini ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah, begitu banyak hikmah daripada sholat tersebut. Yang jelas kita sebagai umat Islam hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi as-sholatu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku
sholat. Jadi kalau mau rakaatnya apa, yang jelas seperti apa, itu wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang nih, kalau misalnya dia mau ngerubah, misalnya, ya Allah ini bangun masih pagi, kemudian kok sholat subuh cuma 2 rakaat, saya ubah jadi 4 rakaat, ya, misalnya begitu. Maka ini sesuatu yang menyalahi daripada usuliyah, daripada akidah umat Islam sendiri. Jadi hikmahnya begitu banyak. Jadi hikmah yang begitu banyak dan banyak penjelasan mengenai ulama-ulama tentang kenapa sholat 4, 3, ini semuanya adalah contoh. Misalnya sholat Isya itu menjadi penebus kurangnya sholat kita di waktu malam. Kenapa kok jadi 4 rakaat? Jadi kadang-kadang kita kan malam tidur. Nah, jadi di antara tidur itu kita tebus dengan sholat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Kang Bubut. Pak Uud dari Man Purwakarta. Terima kasih banyak Pak Uud sudah bertanya ya. Berikutnya dari DM juga nih, Habib. Rahmi Faizal, izin bertanya bagaimana cara membetulkan bacaan sholat imam? Misalnya panjang bacaannya harusnya 6 rakaat, tapi dibaca 2 rakaat. Diberitahu sesudah sholat, kalau sholat bagaimana caranya? Gitu. Ini Kang Rahmi. Nah, jadi subhanallah, ada satu kisah tentang cucunya Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain. Nah, jadi gini. Sayyidina Husain ini pernah ngelihat orang wudunya salah. Wudunya salah. Dan dia mencari cara terbaik sesuai dengan akhlak, sesuai dengan adab, bagaimana caranya untuk ngasih tahu ini orang bahwa wudunya salah. Akhirnya apa? Dia samperin itu orang, dia kasih tahu sama itu orang yang wudunya salah, dia bilang gini, wahai bapak, tolong dong liatin saya wudu, saya takut kalau cara wudu saya salah. Tapi nih orang tahu bahwa dia ini Sayyidina Husain, cucunya Nabi, yang nggak mungkin melakukan kesalahan ketika wudu karena dia selalu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia bawa ke tempat wudu, dia wudu. Nah, bapak itu tahu bahwasanya dia salah ketika berwudu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang tadi salah dalam berwudu kemudian jadi benar. Dan bahkan Nabi pun pernah melakukan kesalahan di dalam sholat. Pernah suatu ketika Nabi sholat, Allah alam, apa zuhur atau asar, pokoknya jumlahnya 4 rakaat. Selesai sholat, ternyata cuma 3 rakaat. Selamat menyaksikan. Nah, sahabat bertanya yang nggak langsung, ya Rasulullah tadi sholat salah ya Rasulullah. Ini tetap mereka pakai adab, mereka pakai akhlak. Mereka katakan, ya Rasulullah, apakah sholat ini berkurang? Dan Nabi katakan, alam nasid, aku lupa. Dan aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Ada hikmah lupanya Nabi. Hikmahnya apa? Kita jadi tahu yang namanya sujud ini bagaimana caranya kita lupa rakaat di dalam sholat. Jadi untuk ngasih tahu orang tahu, jangan di depan hamba. Jadi ajak dia duduk bareng, kemudian suruh dia nyimak bacaan ngaji. Nah, mungkin dengan cara yang dipakai oleh Sayyidina Husain itu bisa menjadi cara yang kita pakai, insya Allah. Berikutnya. Jadi kita lanjut lagi hikmah sholat. Tadi kita baru kan. Jadi gini di dalam kitab Hasyiah nanti kan di dalam kitab Hasyiah Yuri ini Al-Indal Qasim ini ada hikmah daripada sholat, karena sholat ini kan tadinya 50 waktu. 50 waktu
adalah kumpulan sholat dari para nabi-nabi terdahulu juga. Jadi Nabi Adam itu sholat subuh. Jadi yang dilakukan Adam cuma sholat subuh, dan sholat subuhnya Nabi Adam 2 rakaat. Sedangkan sholat zuhur itu adalah sholatnya Nabi. Sholat asar itu adalah Nabi Sulaiman, sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Yakub, dan sholat isya adalah sholat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi jumlahnya sama dan dikumpulkan sholat para nabi menjadi sholat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pertanyaan dan jawaban dari Habib terkait dengan sholat. Berikutnya, ada seorang akhwat lagi haid. Amalan apa yang paling terbaik katanya ketika haid, dan minta doanya lagi ujian untuk masuk perguruan tinggi. Amin. Jadi gini, ketika kita lagi haid, zikir itu nggak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tetap mengingat Allah subhanahu. Nah, kita diperintahkan fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Yang nggak boleh adalah memegang Al-Qur'anul Karim. Ya, karena di dalam surat Al-Waqiah itu ada kalimat yang memegang daripada Qur'anul Karim itu adalah mereka-mereka yang sudah dalam keadaan bersuci. Ya, nahu la Qur'anul Karim fi kitabim maknun la yamassuhuna illa al-mutahharun. Sesungguhnya ini Al-Qur'an yang sangat mulia. Al-Qur'anul Karim la yamassuhuna illa al-mutahharun, dan tidak menyentuh daripada Al-Qur'an kecuali mereka yang sudah dalam keadaan bersuci. Jadi teruslah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau baca istighfar astaghfirullahaladzim. Ini diperbolehkan. Kemudian minta apa, Kang? Minta doa. Itu amalan. Ya, doanya untuk lolos PTN gitu ya. Amin. Mudah-mudahan Habib doakan yang tadi bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, Allah ijabah doanya dan bisa lolos ke PTN, insya Allah. Jadi nanti kalau misalnya masih kurang, ini silahkan DM di Instagram Habib. Insya Allah nanti Habib buka, khususnya dari Duta Pelajar Rabani, nanti Habib akan fallback. Yang bertanya nanti Habib buka, insya Allah Habib akan jawab, karena waktu kita di sini terbatas. Jadi kalau yang malu mungkin nanya lewat sini, boleh DM di Instagram Habib di ALKAF99 ALKAF99. Dan jangan lupa juga follow Instagram Rabani, yaitu @Rabani, Rabaniman, Dluha is Rabani. Terima kasih Habib. Itulah sosial medianya Habib yang bisa di-follow oleh para peserta yang ingin bertanya langsung seputar pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau maaf tidak bisa dipertanyakan tadi, bisa dipertanyakan ke Habib via DM dan insya Allah dibalas. Habib, ada yang bertanya, jikalau kita ingin menjelaskan Isra Miraj kepada nonis atau non-Islam, bagaimana caranya? Karena biasanya mereka menggunakan logika. Jadi gini, zaman dulu itu ketika menjelaskan Isra wal Mi'raj dengan teknologi yang seadanya, bahkan di zaman Nabi itu orang akan sangat sulit mempercayai Isra wal Mi'raj, karena nggak mungkin banget perjalanan yang harusnya 3 bulan dari Mekah ke Palestina gitu kan, perjalanan yang harusnya berbulan-bulan itu bisa ditempuh dalam waktu sekejap, dalam waktu 1 malam. Kemudian Nabi Mi'raj dari langit 1, 2 sampai langit ke-7 hanya dalam 1 malam. Jadi banyak orang-orang yang imannya kurang, itu ya sulit untuk mempercayai hal tersebut karena teknologi di sana nggak bisa. Jadi kalau kita mau pakai logika gini, ada semut. Itu semut ada di dalam
kotak isinya rambutan. Dimasukinlah kotak tersebut ke dari Jakarta dibawa ke Bogor. Begitu sampai di Bogor, semut yang ada di dalam kotak itu tadi keluar, ketemu sama teman semutnya yang lain. Semut di Bogor nanya, kamu semut dari mana? Saya dari Jakarta. Jam berapa dari Jakarta? Jam 2. Nggak mungkin, masa dari Jakarta jam 2, yang Bogor juga jam 3. Kan nggak mungkin dari Jakarta ke Bogor cuma sejam, kata semut-semut yang ada di Bogor. Nah, dia nggak tahu bahwa semut tadi dibawa pakai mobil. Jadi ada yang memperjalankan. Nah, ini secara aktif, secara logika. Ya, karena semut yang dimusuhin sama orang di Bogor, naik mobil lagi pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta, dia cerita sama teman-temannya. Tadi saya dari Bogor, jam 3 saya di Bogor, jam 4 saya ada di Jakarta. Nah, teman-teman yang lain nggak percaya. Logikanya begitu. Saat ini Habib jam 10 ada di Jakarta, ya. Kemudian jam 1 siang nanti Habib ada di Palembang. Percaya? Kalau percaya, gimana caranya? Karena Habib naik pesawat. Ini teknologi manusia. Bagaimana dengan teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah Kang Sumartono. Untuk analogi ya Bib ya, untuk disampaikan kepada saudara kita yang mungkin bertanya dari muslim. Berikutnya STMJ, sholat turut maksiat jalan, bagaimana cara mengingatkannya? Masya Allah gini, STM sholat terus maksiat jalan. Sedangkan kita tahu inna sholat tanha anil wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Artinya, kenapa dia masih maksiat? Karena dia hanya menjalankan sholat, tapi bukan melaksanakan sholat. Nah, jadi yang perlu di dalam sholat itu adalah kita melaksanakan sholat. Bukan hanya menjalankan sholat sebagai kewajiban, penggugur daripada kewajiban. Jadi kalau ada orang yang maksiat terus, sholatnya jalan, kita ngingetin aja. Kita tahu kamu ini sholat, alangkah ruginya seandainya kamu yang sholat ini tapi terus menjalankan kemaksiatan. Mengingatkan mah boleh-boleh aja, terlepas dia terima atau enggak, ya terserah dia. Jadi kalau ingetin ya ingetin aja. Ayo dong, kapan nih mulainya, kapan nih tobatnya, kan sholatnya udah bagus, yuk akhlaknya diperbaiki. Gitu Bang Sumartono. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, saya ingin langsung dari Zoom Meet. Silakan yang mau bertanya, acungkan tangannya di unmute. Para peserta dari MAN Purwakarta ataupun di luar. Tadi ada yang bertanya ini kayaknya Kang. Coba Kang dibacain. Boleh. Tadi sudah saya share, Bim. Terakhir ini, nah, dari Fahmi Jaya. Fahmi Jaya bertanya, izin bertanya, saya Fahmi Jaya dari MAN Purwakarta, apakah sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diberitakan sholat? Tadi mungkin tidak menyimak. Silakan, Bim. Oh iya, tadi Habib udah jawab tadi. Jadi ada sholat-sholatnya dulu di dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri, itu di dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Ibnul Qasim. Jadi kayak tadi sholat subuh, kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena kita mengambil sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sholatnya cuma sholat subuh dan jumlahnya 2 rakaat. Kemudian kita sholat zuhur, kenapa? Kita mengambil sholatnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu sholatnya cuma sholat zuhur dan jumlahnya 4 rakaat. Kenapa kita sholat asar? Sholat asar itu kita ambil dari sholatnya Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu
wassalam. Di mana Nabi Daud sholatnya zuhur, kalau Nabi Sulaiman sholatnya asar. Kemudian lagi sholat maghrib itu kita ambil dari sholatnya Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Dan sholat isya kita ambil dari sholatnya Nabi Yunus alaihi salam. Di mana sholat ini 17 rakaat. Satu waktu Allah ganjar 10 pahala. Jadi sholatnya cuma satu, tapi Allah hitung 50 sholat. Subhan. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu dia wafat dalam keadaan berdiri. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman ini lagi dalam keadaan sholat. Kemudian ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ini lagi dalam keadaan komando para jin. Jadi ketika tongkatnya dimakan oleh rayap, baru jatuh Sulaiman. Jadi itu fahmi jawabannya. Jadi sholat masing-masing Nabi itu berbeda-beda. Bahkan Nabi Allah Daud juga ada mihrab tersendiri ketika dia mau sholat dan ketika dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak terasa hampir 60 menit Bib ya kita bersama dan akhirnya berada di ujung waktu acara. Iya, alhamdulillah. Closing statement dari Bib, karena baru banyak yang bergabung juga tadi saat Bib dari para peserta. Silakan Bib. Baik, subhanallah, alhamdulillah. Closing statement, kesimpulan kita dari perjumpaan kita hari ini, jangan pernah tinggalkan sholat, karena perintah sholat adalah perintah yang begitu penting yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan Nabi sampaikan untuk umat, sehingga ketika kita mengaku sebagai umatnya baginda Rasulullah, maka prioritaskan urusan sholat kita. Dan afdhalus sholatu fi ala waktiha, dan seutama-utamanya sholat adalah sholat di awal waktunya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, sholat jangan ditunda-tunda. Kayak Rabani nggak pakai lama. Insya Allah. Ini baju yang Habib pakai ini Rabani ini kan. Masya Allah, cakep Bib. Iya, ini edisi bulan kemarin kan. Kelihatan muda ya. Masih muda Kang, kan Habib baru 21 tahun, beberapa tahun yang lalu. Masya Allah, semudah kita Bib ya. Banyak bergaul dengan anak muda, kita jadi bawa muda. Baik, para pemirsa Rabaners yang ada sebagai pemenang kuis dari hadiah Rabani ya, nanti teman-teman semuanya yang atas nama Nurul Halimah sama dia Widiawati langsung saja DM ke Instagramnya Rabani Profesor mendapat diskon 25% ya selama 3 hari ke depan ya, lalu mendapatkan free member ya, free member untuk kartu member bisa diambil di Rabani terdekat. Kalau Rabani Purwakarta di Jalan Marta Dinata ya, di Jalan Tengah. Para peserta silakan videonya dinyalakan ya, kita dadah dulu nih ke layar ya, kita akan foto bareng dulu nih buat teman-teman semuanya. 3, 2, 1 tahan, silakan dadah ya. Next, berikutnya tahan lagi, 1, 2,
Ya. Oke. Dadah. Oke. Baik, selamat pada pemenang kuis kepada Nunu. Jadi silakan Neng. Sampaikan varian. Oke. Baik. Acara selanjutnya adalah penampilan nasyid oleh Teh Hilda dan Teh Naila. Kepadanya silahkan. Ya. Silakan. Untuk di-share-kan Acara selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fitria Nurdiani dan saya Naila Ramadhani. Di sini kami akan menampilkan sebuah karya seni berupa lagu religi yang berjudul Kisah Sang Rasul dan Ketika Cinta Bertasbih. Selamat menyaksikan. Sang Rasul yang penuh suka
sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Sifat doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang tepis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikkan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Sekian persembahan dari kami. Semoga dapat menghibur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai di acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Feriska. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati usulaha wa minal aisi arqadah wa minal umri asyadah wa minal insyani atamah wa minal inami amah wa minal faddi adabah wa minal lutfi angfah. Allahumma kulana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bisadati azlana wa hakib bijidati amalana
wa akrum bil afiyati udwana wa solana wa zalila rahmatika musirana wa malana wa subasi jarafi kala dudumina wa munna alaina bislahu bana wa zaitak wa zadana wa fidinika istihadana wa alaika tawakulana wa sabitna ala nahdil istiqamati wa aida fin dunya min musibati nadamatil yaumal qiyamah wa hafif anasikal uzari wa tufna ital abrori wa fina wasifana sarul asrori wa tiqalbana wa riqabaina wa ummahatina wa uladina wa ihwanina wa syiratina min adabil qabri wa minan nirani birahmatika ya azzi wa ghafur ya syatar ya lim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma tub alaina qablal maut wa rahmatan indal maut wa la tu'adibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'a saut ibadah minal ahati wal afati wal ukubati bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ahyina ala dinil islami wa amitna ala dinil islami wa nas'aluka imanan qayyiman fil hayat wa indal mamat wa ba'dal mamat wa na'udzu bika minasyirki wal kufri wad dhalalati wal fisqi wa nifaqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lahumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadirin yang saya hormati, untuk menutup kegiatan ini, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada tindakan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah para peserta Rabani Gokil featuring Man Purwakarta. Alhamdulillah sudah terlaksana acaranya. Mudah-mudahan pihak sekolah, ibu kepala, terus dan bapak ibu guru serta murid sekalian, terima kasih banyak nih, terutama Habib juga nih sudah meluangkan waktu. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan yang penuh rahmat ini. Amin. Saya atas nama Rabani mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta, pihak-pihak. Jangan lupa subscribe YouTube Rabani TV ya, dan kalian juga bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Dan sekali lagi diingatkan untuk